Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Fatah Putra Arfian dan Faiz Putra Karma Restu Aji akan menjelaskan tentang dibalik dakwah terang-terangan Rasulullah. Kisah dibalik dakwah terang-terangan Rasulullah. Setelah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berhasil membimbing para sahabat di fase dakwah sembunyi-sembunyi dan membangun masyarakat Muslim generasi awal yang sudah memiliki basis akidah cukup kuat, turunlah ayat yang menyerukan agar beliau berdakwah secara terang-terangan. A'udzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa anzir ashiratakal aqribaina wakhfid janahaka laminat taba'akal minal mu'minin. Artinya, dan berilah peringatan kepada kerabat-kerabatmu yang terdekat dan rendahkanlah dirimu terhadap orang-orang yang mengikutimu, yaitu orang-orang yang beriman. Quran Surat Asy-Syu'ara ayat 214-215. Sesuai perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala, Rasulullah kemudian mengumpulkan kabilah dan kerabat sendiri terlebih dahulu, yaitu Bani Hashim, mengajak mereka secara terbuka untuk beriman kepada Allah, memberi peringatan akan pedihnya siksa neraka bagi yang bermaksiat, mengajak untuk menyelamatkan diri mereka dari api neraka, dan menjelaskan tanggung jawab diri masing-masing sebagai seorang hamba. Dari ajakannya itu, beberapa orang menyambut dengan baik dan mengikuti ajakan Nabi Muhammad SAW. Mereka adalah dari Bani Al-Muthalib bin Abdi Manaf. Jumlah mereka sekitar 45 orang laki-laki. Di tengah-tengah penyampaian dakwah itu, Abu Lahab lah orang pertama kali menentang. Namun Abu Thalib melindungi Rasulullah dan meminta untuk melanjutkan misinya. Abu Thalib setuju dengan apa yang Nabi serukan, hanya saja ia tidak ikut beriman, masih bersikukuh dengan agama warisan nenek moyangnya. Bangsa Arab terkenal dengan ruh kesukuannya, sehingga wajar target pertama dalam dakwah terang-terangan adalah kerabat dan kabilahnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sendiri. Dengan demikian memudahkan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dalam membangun loyalitas dan solidaritas akidah berbasis kesukuan. Setelah Rasulullah yakin dengan perlindungan pamannya, beliau memberanikan diri untuk menaiki Bukit Safa dan berseru dengan lantang untuk mengumpulkan orang-orang Mekah. "Wahai Bani Fir, wahai Bani Adi," seru Muhammad lantang. Mendengar seruan yang amat penting ini, marga-marga Quraisy pun berkumpul. Rasulullah sampaikan kepada mereka tentang pedihnya api neraka bagi orang-orang yang bermaksiat. Tiba-tiba Abu Lahab datang dan mengancam Rasulullah SAW. Kelakuan Abu Lahab ini diabadikan dalam Al-Quran. Tabbat yada abi lahabi wa tab, yang artinya binasalah kedua tangan Abu Lahab dan sesungguhnya dia akan binasa. Quran Surat Al-Lahab ayat 1. Pada tahap berikutnya kemudian turun ayat yang menyerukan agar Rasulullah melebarkan sayap dakwah lebih luas lagi. Fasda bima tu'maru wa a'rid anil musrikin, yang artinya maka sampaikanlah olehmu secara terang-terangan segala apa yang diperintahkan kepadamu dan berpalinglah dari orang-orang yang musyrik. Quran Surat Al-Hijr ayat 94. Setelah ayat ini turun, Rasulullah SAW menyampaikan dakwah secara terang-terangan dengan jangkauan lebih luas lagi. Beliau datangi kabilah-kabilah, tempat-tempat berkumpul, dan pertemuan kaum musyrikin. Dakwah beliau disambut dengan baik, namun masih banyak juga mereka yang belum menerima ajakannya, sehingga terjadi saling membenci dan menjauhi antara kedua pihak. Pihak yang menerima dakwah dengan yang menolak. Melihat kondisi ini, orang-orang Quraisy merasa terganggu. Hikmah dan pelajaran. Mulailah dari diri sendiri. Seruan dakwah secara terang-terangan ini dimulai dari kerabat Rasulullah sendiri, yaitu Bani Hashim. Dengan demikian, sebelum menyampaikan kepada orang lain, wahyu yang turun betul-betul tertanam dalam diri sendiri terlebih dahulu, sehingga lebih siap menerima dasar-dasar aturan dan hukum-hukum Allah. Ini merupakan pesan penting bahwa sebelum mengajak orang lain, terlebih dahulu diri kita yang diperbaiki. Mulailah dengan diri sendiri. Rasulullah SAW sendiri pernah berkata, "Abda binafsika summa biman ta'ul," yang artinya mulailah dengan dirimu sendiri dan kemudian keluargamu. Hadis riwayat Muslim. Seorang bapak bahasa Arab dari Bani Kinamah, Abul Aswad Ad-Duwali, berkata dalam syairnya, "Wahai orang yang mengajari orang lain,
Tidakkah kau mengajari dirimu dulu sebelum orang lain? Pantaskah kau tanamkan pada akal kami sifat mulia, tapi ternyata engkau kosong dari sifat mulia itu? Janganlah engkau melarang akhlak yang buruk, tapi kau sendiri melakukannya. Sungguh sangat tercela jika kau seperti itu. Mulailah dari dirimu dan lepaskanlah dosanya, karena engkaulah sang bijaksana, jika kau telah lepas darinya. Saat itulah nasihat dan didikanmu akan berguna, begitu pula ucapanmu akan menjadi panutan. Ini juga mempengaruhi persepsi dan kepercayaan kaum Quraisy nantinya. Jika Nabi Muhammad berhasil menyampaikan dakwah di lingkungan keluarganya, tentu akan menjadi penilaian baik bagi orang Quraisy. Sebaliknya, jika Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam gagal di keluarga sendiri, orang Quraisy pasti meragukan. Dakwah di keluarga sendiri saja gagal, bagaimana mungkin mau mengajak orang lain? Namun terbukti Rasulullah berhasil mengajak orang-orang terdekatnya, baik saat fase dakwah sembunyi-sembunyi ataupun fase awal dakwah terang-terangan. Lalu yang kedua adalah mengemban amanah publik. Setelah Rasulullah SAW mengajak kalangan kerabat sendiri, kemudian beliau melebarkan sayap dakwah lebih luas lagi ke lintas kabilah dan ke banyak tempat perkumpulan umat musyrikin. Quran Surat Al-Hijr ayat 94. Ini adalah pesan penting untuk para da'i dan ulama, bahwa di samping memiliki tanggung jawab akidah pada diri dan keluarga sendiri, tanggung jawab berikutnya adalah menjaga akidah masyarakat secara luas. Bagaimanapun, ulama adalah para pewaris Nabi. Dan yang ketiga adalah Islam adalah agama rasionalis. Orang-orang Quraisy Mekah yang kafir adalah mereka yang taklid buta pada nenek moyang mereka untuk memuja berhala. Padahal secara rasional tidak bisa diterima. Mereka menyembah benda mati yang tidak bisa berbuat apa-apa, tidak bisa memberi manfaat dan mudarat. Mereka ciptakan sendiri, lalu mereka pula yang menyembah. Ini merupakan bentuk taklid buta yang nyata. Islam datang untuk menyudahi taklid buta yang tidak masuk akal itu. Islam mengajak untuk menyembah pada Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang telah menciptakan mereka sendiri, Tuhan yang memberikan pahala bagi hamba yang taat dan siksa neraka bagi hamba yang bermaksiat, Tuhan yang mampu memberi manfaat dan kemudaratan. Ini bukti bahwa Islam adalah agama rasionalis. Aturan-aturan syariat yang dibawa oleh Islam bersifat rasional, memiliki tujuan logis yang sesuai dengan akal sehat manusia. Hanya saja kadang akal manusia belum sampai untuk menangkap hikmah di baliknya, sehingga sekilas terkesan tidak rasional dalam beberapa aturan agama. Sekian dari kelompok kami. Bila ada perkataan yang salah, mohon dibukakan pintu maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.